pernyataan Allah di dalam Al-Quran. Kalau Anda mengimani itu pernyataan Allah, sekalipun saya tidak mengimani itu Allah yang bilang, itu orang yang nulis Al-Quran itu yang bilang. Bertaubatlah kamu dengan taubat yang semurni-murninya, taubatan nasuha. Sekalipun kamu sudah taubat nasuha, Allah tidak menjamin kamu masuk surga. Yang ada mudah-mudahan kamu diampuni. Sementara di dalam hadis Muhammad berkata, bukan berkata pertaubatan. Apa? Janji Muhammad. Bukan bertaubat, tetapi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Anda mau nyuri, mau berzina, masuk surga. Dengarkan ini. Terus-menerus ini saya putar biar kalian tahu. Dengarkan. Ya, selamat malam Bang Wahid. Ya, selamat malam. Ya, Muslim Bang. Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Kan? Bentar, Kak. Gimana caranya ya? Oke, saya bantu dari sini. Tuh sudah saya kirimkan. Oke. Bentar ya. Bang Wahid, saya mau tanya Makan, dulu. Bang. Ya. Oke, saya mau tanya dulu Bang Wahid. Sambil makan ya, nggak apa-apa. Gini, Anda Muslim Bang? Alhamdulillah, Masya Allah. Muslim. Ya. Bagaimana Bang? Apakah benar yang saya utarakan tadi bahwa di dalam Al-Quran itu janji Allah itu hanyalah mudah-mudahan, tidak ada kepastian. Dan itulah yang membuat tadi saudari Fatimah tadi murtad meninggalkan agama Islam. Ya mungkin menurut pemahaman Abang mungkin seperti itu, tapi menurut keyakinan pribadi saya enggak. Oke. Jadi begini Bang, kita tidak berbicara mengenai pendapat saya ataupun pendapat pribadi Anda. Islam itu bukan kata pribadi saya dan bukan kata pribadi Anda. Tetapi Islam itu adalah apa yang kata Al-Quran, apa kata Allah, betul? Betul. Baik, kita cek ya Bang ya. Apa kata Al-Quran atau apa kata Allah yang tertulis di dalam Al-Quran. Saya balikin dulu kamera saya Bang ya. Oke. Ini Bang ya. Kelihatan Bang kalau ini Al-Quran ya. Surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Oke. Perhatikan ya Bang ya. Kita baca ya. Hai orang-orang yang beriman. Betul? Betul. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Tahu Bang taubat nasuha itu apa? Ya. Taubat nasuha itu adalah taubat yang semurni-murninya. Artinya Anda itu taubat yang betul-betul tulus, tidak kembali lagi melakukan hal yang sama. Betul? Betul sekali. Nah, kalau Anda sudah taubat yang semurni-murninya, sudah tidak lagi melakukan hal yang sama, janji Allah apa? Akan diampuni atau tidak? Janji Allah akan diampuni. Salah. Sayang sekali Bang, salah. Memang harapan Anda akan diampuni, tetapi tidak pasti. Perhatikan. Setelah Anda bertaubat dengan taubat nasuha, perhatikan ya. Apa di sini janji Allah? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Terus yang berkata mudah-mudahan itu siapa ya Bang? Nah makanya itu Bang. Masa Allah berkata mudah-mudahan Tuhanmu? Makanya saya bilang Bang tidak mungkin. Allah mudah-mudahan. Terus di situ kategorinya yang di situ itu yang berkata mudah-mudahan Allah sendiri atau siapa? Makanya itu Bang, saya pun tadinya heran. Masa Tuhan ngomong? Makanya itu Abangku saran saya itu harus mencari dari ayat 1 ke ayat lainnya juga. Bang, ini sudah saya baca Bang, ayat sebelum sesudahnya. Intinya begini, setelah disuruh taubat yang semurni-murninya, mudah-mudahan Robmu, Rob ini bahasa Arab ya, artinya Tuhanmu. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan akan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan seterusnya dan seterusnya. Jadi janji Allah di dalam Al-Quran adalah mudah-mudahan. Betul? Tidak betul. Nah ini gimana ini? Mudah-mudahan ini? Bang, itu kan terjemahan bukan tafsir. Baik, di dalam Al-Qur'an kata mudah-mudahan ini adalah kata asa. Nih, asa itu artinya mudah-mudahan. Asa rabbukum. Mudah-mudahan Tuhan kamu. Asa itu artinya mudah-mudahan, Bang. Aduh, terus berat ini. Saya balik dulu kamera saya ya. Aduh, ini saya ini. Begini, Bang. Tapi kalau Anda berpikir secara normal, Al-Quran itu kan firman Tuhan, firman Allah. Bagaimana mungkin Allah menjanjikan mudah-mudahan Tuhanmu? Tuhan yang mana lagi Bang?
Itu bu, yang ngomong mudah-mudahan itu kan baru masih bukan belum tafsir, Bang. Maksudnya gimana sih, Bang? Bingung ya? Bang, Al-Quran itu, banyak orang muslim mengatakan Al-Quran itu adalah firman Allah yang disampaikan Kalamullah, kepada ya. manusia. Kalamullah, Bang, ya. Tetapi setelah saya mempelajari, Bang, tidak mungkin Bang, saya mau Al-Quran. nanya dulu, dijawab dong. Abang tahu kalamullah nggak? Kalamullah itu artinya kalamnya Allah. Apa itu contohnya? Kalimat-kalimatnya Bisa Allah. dibuktikan nggak? Bukan kalimat, Abang. Kalam itu seperti nyawa. Oke, di situ dikatakan Saya nanya dulu. bermudah-mudahan Pakai Tuhanmu, logika betul. dulu deh. Pakai logika dulu deh. Siapa yang ngomong Abang punya mudah-mudahan nyawa Tuhanmu? nggak? Abang punya nyawa nggak? Bang, kita jangan ngelantur, Bang, bahasa kita kemana-mana. Yang saya Kita tanya, harus pahami dari awal dulu, Abang, supaya pakai tafsir. Aduh, minum, Bang. Oh, sip. Mulai jantungnya mulai berdetak ya, Bang. Nyut. Bang Wahid, di situ ada Bang, saya kata-kata. nanya dulu. Setiap pertanyaan Abang saya jawab. Bang, kalamullah itu tidak bisa disemata-mata langsung ayat. Oke, jadi yang ngomong itu siapa, Bang? Ini saya nanya dulu nih sebelum ini. Abang punya nyawa. Mm-mm. Tunjukkan nyawa Abang di mana posisinya, bentuknya Oke, bagaimana. yang Anda maksud nyawa itu apa? Ya, nyawa itu hanya dibutuhkan dengan keyakinan aja, Bang, seperti kita Enggak, berdoa. bukan seperti itu. Kalau dalam bahasa-bahasa Kristen, bukan nyawa. Di dalam agama Kristen, itu nefes. Nefes itu artinya nafas. Ya, setiap yang bernapas atau bernyawa. Iya, kalau Kristen nggak kenal istilah seperti itu. Terminologi Kristen itu nefes. Nefes itu bahasa Ibrani yang artinya nafas. Nafas. Nafas kita ini. Abab, beda ya? Iya, kalau abab tuh Bang jigong, Bang. Gitu, Bang. Begini, maksud saya begini. Ketika Anda membaca Al-Quran, di situ dikatakan, mudah-mudahan Tuhanmu akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Yang pertanyaan Terus saya menurut begini. Abang yang berkata itu siapa? Yang Pertanyaannya. berkata adalah pengarang Al-Quran tersebut. Terus yang berkata siapa kalau bukan pengarang Al-Quran itu? Makanya itu butuh tafsir, butuh ketemu. Nah, ini jawaban inilah yang pertama kali saya masih ingat. Dulu saya ya, waktu belajar Al-Quran pertama kali, dulu saya itu sungguh-sungguh pengen belajar Al-Quran tuh, pengen ngerti betul. Dulu Abang Sebentar. Islam. Bukan Muslim, saya nggak pernah jadi Muslim. Nggak pernah saya jadi Muslim. Oh, Tapi dulu saya itu punya keinginan untuk sungguh-sungguh belajar agama Islam. Waktu saya belajar sama Pak Ustadz, jawabannya begitu. Anda harus belajar tafsir, Anda harus belajar nahwu sorof, balaghah, mantek, bayan, belum? wano, koprol, salto, ilmu kanuragan, kadigjayaan, bertawa, macam-macam ilmunya. Akhirnya saya tinggalin. Saya kalau dengerin kayak begini, saya cuma sudah denger belajar, cerita. Pak? Saya cuma dengerin cerita-cerita heboh yang nggak jelas. Akhirnya saya baca sendiri Al-Quran. Saya baca, Bang, dari Al-Fatihah sampai Anas. Tuntas saya baca. Bahkan saya itu membacanya itu udah bolak-balik lebih dari 100 kali. 101 atau 100 kali. Saya tidak mendapatkan ayat di dalam Al-Quran. Kalau kamu mau mengerti Al-Quran, kamu harus belajar nahwu sorof, mantek, balaghah, tafsir. Gak ada dalam Al-Quran itu. Semua itu karangan dan dusta ulama-ulama Islam. Yang saya temukan di dalam Al-Quran justru ayat yang berbunyi, jikalau kamu memiliki keraguan tentang apa yang diwahyukan kepadamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Itu yang tertulis dalam Al-Quran. Tidak ada dalam Al-Quran, kalau kamu mau paham Al-Quran, kamu harus baca tafsir Ibnu Katsir. Kamu harus baca ilmu nahwu sorof, balaghah. Gak ada. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Gak ada, Bang. Yang ada justru Anda diperintahkan untuk bertanya kepada ahli kitab. Anda bertanya kepada Injil, kepada Taurat. Itu yang ada. Makanya, Bang, pesan saya kepada Anda, bedakan apa kata Al-Quran dan apa kata ulama. Al-Quran mengatakan mudah-mudahan Tuhanmu mengampuni. Allah saja janjinya aja mudah-mudahan. Tapi di dalam hadis Muhammad malah berkata, barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia pasti masuk surga. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Bayangin. Ini sesuatu Bang, yang saya mau nanya, boleh nggak? sebentar, Bang. Dong, Ini sesuatu yang sangat bertolak belakang, Bang. Saya mau nanya dikit, boleh nggak? Silakan. Abang udah punya anak belum?
Kok nanyanya malah kemana-mana nih orang ini? Pikir saya tadi mau nanya apa? Aduh, udah di bawah dulu bang. Ini Anda nggak nyambung. Udah, saya buang-buang waktu ngomong sama Anda. Selamat malam, tidur di bawah sana. Udah saja. Kita udah serius-serius. Anda malah nanya, Anda udah punya anak belum? Anda udah punya istri belum? Anda mau nanyain apa? Yang kita bahas tuh dari tadi adalah mengenai pernyataan Allah di dalam Al-Quran. Kalau Anda mengimani itu pernyataan Allah, sekalipun saya tidak mengimani itu Allah yang bilang. Itu orang yang nulis Al-Quran itu yang bilang. Di dalam surat At-Tahrim ayat ke-8, bertaubatlah kamu dengan taubat yang semurni-murninya. Taubatan nasuha. Sekalipun kamu sudah taubat nasuha, Allah tidak menjamin kamu masuk surga. Yang ada mudah-mudahan kamu diampuni. Sementara di dalam hadis Muhammad berkata, bukan berkata pertaubatan, dia berkata mengenai mengucapkan sesuatu, ya. Nih. Apa janji Muhammad? Bukan bertaubat, tetapi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Anda mau nyuri, mau berzina, masuk surga. Dengarkan ini. Terus-menerus ini saya putar biar kalian tahu. Dengarkan. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in sarak, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in sarak. Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Masuk surga. Bayangin, Allah saja di dalam Al-Quran, kalau memang itu benar Allah, menjanjikan kalau kamu taubat semurni-murninya, mudah-mudahan. Tetapi Muhammad, kalau kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat, pasti masuk surga walaupun kau berzina, walaupun kau mencuri. Makanya saya bilang, kalau kamu sungguh-sungguh mendalami agama Islam, maka kamu pasti... Nanti kalau saya ngomong, nanti dibilang saya penistaan agama. Tapi memang kalau kamu sungguh-sungguh mendalami, pasti nanti akan goncang imanmu. Saya di sini memberitakan kebenaran kepada kalian. Jangan kalian bilang saya menista. Ya.